Yang berikutnya, ini ada laporan produk selesai. Jadi ketika ada laporan produk selesai, kita tidak perlu melakukan pencatatan karena kita belum tahu berapa jumlah biaya produksi yang dikeluarkan di sini. Tapi setelah kita mengetahui berapa jumlah biaya yang dikeluarkan, ini melalui bukti transaksi yang berikutnya ya. Ini produk selesai ini merupakan TK022 yang dipesan tanggal 5, jadi tanggal 17. Ini awalnya tertulis 300 setel, tapi sebenarnya adalah 130, sama dengan yang ini ya, karena ini merupakan produk yang selesainya. Pesanan TK22 130 setel, jadi bukan 300. Berarti atas produk yang selesai ini, yang perlu kita teliti adalah atas biaya yang dikeluarkan di sini. Karena untuk biaya bahan baku ini sudah kita lakukan pencatatan pada saat permintaan bahan baku. Kemudian biaya tenaga kerja langsung juga sudah kita lakukan pencatatan pada saat pembebanan biaya tenaga kerja langsung. Namun untuk biaya overhead pabrik ini belum dilakukan pencatatan. Makanya kita perlu melakukan pengakuan atas biaya overhead pabrik yang dibebankan. Dan ini akan kita catat di sini dengan menggunakan akun, kita pilih record journal entry. Untuk nomor jurnal kita sesuaikan nomor buktinya ya. Jadi kita ikut nomor bukti dari sebelumnya. Jadi nomor buktinya ini kita ketik di sebelah sini 01 daftar LPS. Tanggalnya kita masukkan tanggal 17. Kemudian memonya di sini kita buat ya. Kita singkat saja karena terlalu panjang tidak muat. POP pesanan TK022. Berapa jumlah yang dikeluarkan untuk POP? Jadi ini jika kita jumlahkan keduanya ini nanti adalah 3.350 ya. 3.350.000. Dan ini akan kita catat di sebelah debitnya. Kita akan menggunakan akun Good in Process Factory Overhead Cost sebesar 3.350.000 sesuai jumlah ini tadi ya yang kita tambahkan. Kemudian yang di sebelah kreditnya di sini kita akan menggunakan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan atau update factory overhead cost sebesar 3.350.000. Ini balance antara debit dan kredit ya. Jadi diingat, yang debitnya adalah good in process factory overhead cost dan yang di kreditnya EBIT factory overhead cost atau biaya overhead pabrik yang dibebankan. Sekarang kita klik record dan kita perlu melakukan pengakuan atas produk jadi ini menggunakan general journal sini. Karena kita tidak bisa menggunakan inventory journal ya. Dalam inventory journal itu hanya bisa memasukkan satu akun. Sementara di sini kita akan menggunakan 3 akun. Yaitu kita sesuaikan dulu nama yang di sini ya, sesuai dengan kodenya tadi 01-LPS. Kemudian tanggalnya sudah 17. Nah, sekarang untuk memonya kita buat saja di sini ya, produk jadi pesanan TK datar 022. Kemudian akun yang akan kita gunakan di sebelah debitnya kita akan menggunakan finishing good inventory. Kemudian di sebelah kredit nanti ada 3 akun ya, yaitu akun good in process raw material expense. Kemudian yang kedua pakai good in process direct work expense, dan yang ketiga kita menggunakan satu akun lagi yaitu good in process factory overhead cost. Untuk yang di sebelah debit kita ambil secara total yaitu 20.500.000
525.000. Kemudian untuk raw material expense-nya kita ambil sesuai jumlah ini. Berarti ini kalau kita jumlahkan 8.375.000. Kemudian yang tenaga kerja langsung di sini 8.800.000. Dan untuk yang factory overhead cost atau BOP-nya 3.350.000. Dan tekan tab, pastikan di sininya sudah 0. Ini jurnal hanya mengakui biaya saja, tapi belum mengakui sebagai produk yang 130 setel ini. Untuk mengakui produk yang 130 setel ini, kita harus mencatat dalam inventory jurnal, tapi sebelumnya ini kita record terlebih dahulu. Kemudian kita pilih inventory. Untuk itemnya kita buat terlebih dahulu, nama barangnya ya. Kita pilih new. Kemudian item number kita samakan ini item numbernya TK daftar 022. Kemudian di enter, pilih di sini namanya adalah pesanan TK 022. Kemudian di sini diisi checklist dan jangan lupa ini diganti menjadi finishing good inventory karena ini merupakan produk jadi ya, bukan bahan baku. Klik OK dan selanjutnya kita akan masukkan berapa banyaknya barang di sini, yaitu 130 setel melalui count inventory sini ya. Kita masukkan pesanan 022 ini. Ini pesanan 022. Kita buat di sini 130. Kemudian tekan tab sekali, di sini akan terjadi selisih atau different ya. Karena memang kuantitasnya belum masuk on hand sini. Jadi caranya kita adjust, kemudian akunnya di sini kita gunakan akun finishing good inventory ini. Kemudian kita klik continue, pilih continue lagi. Kemudian ini kita sesuaikan, kita gunakan kode yang awal ini 01 daftar PLS. Tanggalnya yaitu tanggal 17 Desember. Kemudian untuk memo bisa kita buat di sini pesanan TK 022. Ini sudah muncul otomatis ya. Kita tinggal memasukkan berapa jumlah dari pesanan 022 ini. Kita masukkan secara total 20.525.000. Maka kita tekan tab, otomatis cost per unitnya sudah terisi. Sekarang kita klik record. Jadi sekarang untuk inventory persediaan barang jadi sudah bertambah ya, yaitu TK 022. Kita bisa melihat jurnalnya dari sini. Ini merupakan jurnal inventory. Ini jurnal yang kita buat ini, pesanan TK22 ya. Yang awal ini tadi adalah pembebanan BOP. Ini jurnal pencatatan kuantitas barang jadinya. Dan yang ke-31, ini kembali produk selesai ya, 02 LPS. Laporan produk selesai ini atas pesanan dari Toko Rizky Solo. Jadi untuk yang laporan produk selesai ini, karena tidak ada jumlah angkanya, kita tidak bisa mencatat, tapi akan kita catat berdasarkan data kartu harga pokok pesanan ini. Ini TK21 ya, sama dengan laporan yang selesai tadi, TK21. Namun di sini tertulis Toko Obama, seharusnya adalah PD Rizky Solo. Ini jumlah biaya yang dikeluarkan, ada bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Untuk yang bahan baku dan PTKL, kita tidak perlu melakukan pencatatan lagi karena sudah diakui sebelumnya. Kita hanya perlu melakukan pengakuan atas biaya overhead pabrik yang memang ini belum diakui sebelumnya. Berarti ini akan kita catat dengan menggunakan akun. Kemudian kita pilih record journal entry. Kita samakan
kodenya di sini, yaitu ini 02 LPS. Tag di sini ya, 02 LPS. Memonya, tanggalnya kita sesuaikan, yaitu tanggal 18. Dan di dalam memo kita buat POP pesanan TK 021. Akun yang akan kita gunakan di sebelah debitnya, kita akan menggunakan akun untuk good in process factory operate cost, dan di sebelah kreditnya ini akan kita masukkan dalam factory operate cost yang dibebankan, atau di sini namanya adalah update factory operate cost. Berapa besarnya? Kita lihat yang jumlah ini. Yang perlu diingat bahwa TK21 ini merupakan produk dalam proses awal periode, dan untuk BOP yang 11 juta ini bawaan dari periode sebelumnya, artinya sudah dilakukan pencatatan. Yang belum kita lakukan pencatatan hanya yang 6.977 ini. Inilah yang akan kita lakukan penjurnalan di sini, yaitu sebesar 6.977.000. Kemudian di kreditnya pun sama, 6.977.000. Jika sudah, kemudian klik record, dan sekarang baru kita lakukan pengakuan atas persediaan barang jadi. Kita tetap menggunakan general journal di sini. Untuk nomor kita samakan dengan yang tadi, 02 datar LPS. Kemudian tanggalnya masih 18. Baru di sini kita buat untuk memonya adalah produk jadi, pesanan TK 021. Akun yang di sebelah debit, berarti kita akan mengakui ini sebagai persediaan barang jadi ya, atau finished good inventory, sebesar totalnya ini, yaitu 91.719.500. Kemudian di sebelah kreditnya kita akan memilih akun good in process yang pertama untuk raw material, kemudian yang kedua good in process untuk work spend, dan yang berikutnya good in process untuk factory overhead cost. Kita masukkan di kredit sesuai jumlah masing-masing ini 44.942.500. Kemudian yang nomor 2 atau tenaga kerja langsungnya 17.928.800. Kemudian factory overhead cost-nya sebesar 17.977.000. Kemudian tekan tab ya untuk memastikan di sini kosong. Dan ini baru merupakan pengakuan atas barang jadi atau produk jadi pesanan TK21. Sementara untuk kuantitasnya belum kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Kita akan melakukan pengakuan kuantitas sebanyak 575 setel ini melalui inventory journal. Jadi ini kita klik terlebih dahulu, kemudian kita cancel, kita pilih inventory, kita pilih item list, dan kita buat kode baru di sini, item number, berarti TK datar 021. Kita enter saja, berarti namanya adalah pesanan TK datar 021. Ini pastikan terchecklist ya. Kemudian ini jangan lupa dirubah menjadi finished good inventory. Kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita close
dan kita masukkan sekarang kuantitasnya melalui count inventory, dan ini yang masih kosong nih, pesanan TK21 ini ya. Kita masukkan di sini untuk kontitnya sebesar 575 setel. Kemudian tekan tab, di sini akan terjadi selisih atau different. Inilah yang akan kita sesuaikan ya. Kita pilih adjust inventory. Kita masukkan di sini akunnya, yaitu finished good inventory. Kemudian klik continue. Dan ini kita pilih continue ya. Kemudian ini bisa kita samakan kodenya tadi, yaitu 02 datar LPS. Tanggalnya adalah tanggal 18 Desember ya. Ini kita buat tanggal 18 Desember. Kemudian di sini kita catat adalah pesanan TK datar 021. Kita masukkan biaya secara total, sehingga nanti untuk cost per unitnya akan otomatis terisi sendiri ya. Berarti di sini kita buat 91.719.500. Kita tekan tab, maka di sini muncul untuk cost per unit. Jika sudah, kita klik record.